Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan pertemuan kelima, yaitu elemen penting dalam penerapan pemeriksaan di kapal. Bidang studi ETO atau Electro Technical Officer, peningkatan dan penyetaraan. Pengantar. Pemeriksaan kapal bertujuan menjamin kelaiklautan kapal, keselamatan awak dan penumpang, kepatuhan terhadap peraturan nasional dan internasional, jenis pemeriksaan internal, eksternal, atau post-state control untuk di pelabuhan. Setiap kita masuk pelabuhan, kapalnya harus diperiksa oleh PSG. Dan juga kapal harus punya sertifikat klasifikasi. Dan juga kapal kalau mau di-charter harus di-vetting. Elemen pertama, dokumentasi. Semua dokumen wajib lengkap dan valid. Antara lain, sertifikat keselamatan, yaitu Safety Certificate, sertifikat ISM Code, yaitu International Safety Management, dan sertifikat International Ship Port Security System, International Security Port System, SPS Code, buku catatan atau logbook. Dokumen harus tersedia dan mudah diakses oleh petugas pemeriksa. Elemen kedua, kondisi fisik kapal, kebersihan dek dan ruangan mesin khususnya untuk ETO, mengenai peralatan kelistrikan, elektronika dan sistem kontrol. Tidak ada kebocoran minyak atau bahan bakar. Untuk ETO adalah air condition, kompresor, peralatan keselamatan dalam kondisi siap pakai. Dalam hal ini untuk ETO adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk pekerjaan kelistrikan. Pintu kedap air dan pompa berfungsi dengan baik. Elemen ketiga, peralatan keselamatan dan darurat. Lifeboat, life jacket, fire extinguisher, yaitu peralatan pemadam kebakaran baik APAR maupun APAT, emergency position indication radio beacon, EPIRED, jika kapal dalam keadaan bahaya, dan peralatan keselamatan lainnya, khususnya untuk ETO, bekerja harus menggunakan peralatan keselamatan. Contohnya, safety harness untuk memanjat atau mengganti lampu di tiang-tiang. Harus diuji secara berkala dan sesuai jadwal. Awak kapal harus selalu tahu letak dan cara penggunaan
peralatan keselamatan darurat. Elemen keempat, kesiapan awak kapal. Awak kapal harus, yaitu memahami prosedur darurat, yaitu flight drill, latihan setiap bulan untuk keadaan darurat, dan abandon ship drill ini juga dilakukan setiap bulan. Dapat menunjukkan pengetahuan keselamatan kerja, memiliki sertifikat kompetensi sesuai posisinya, khususnya itu. Halaman kelima, sistem manajemen keselamatan atau SMK. Dokumen SMK harus diterapkan di atas kapal, termasuk yaitu standar operation prosedur atau SOP, kerja yang aman. Kemudian laporan insiden, jika terjadi insiden harus dilaporkan. Analisa risiko, risk assessment, sebelum melakukan pekerjaan apapun, khususnya kelistrikan, itu harus dianalisa dulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Elemen kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Peraturan yang diperiksa adalah SOLAS, Safety of Life at Sea. Ada beberapa bab, khususnya bab 11 tentang kelistrikan, sistem kontrol dan elektronika. MARPOL, Marine Pollution, tentang pencemaran, pencegahan pencemaran. SCCW, yaitu Standard Training Certificate Housekeeping, dan sekarang itu sudah di amandemen dan sudah diakui. ISM Code, International Safety Management, tentang pengoperasian kapal dan pemeliharaan kapal. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Aturan klasifikasi dan otorita pelabuhan. Elemen ketujuh, komunikasi dan koordinasi. Komunikasi antara yaitu nahoda dan petugas pemeriksa yang datang ke kapal, awak kapal dan petugas keselamatan internal maupun eksternal. Koordinasi diperlukan selama drill atau inspeksi mendadak. Selanjutnya, kamar mesin adalah pusat pergerakan kapal. Berisiko tinggi, panas, kebisingan, tekanan tinggi. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja mencegah kecelakaan dan gangguan kesehatan awak kapal. Prinsip umum keselamatan dan kesehatan kerja di kamar mesin yaitu identifikasi bahaya atau hazard identification, penilaian risiko sebelum melakukan pekerjaan yaitu risk assessment, pengendalian risiko, risk control, penggunaan APD, alat pelindung diri sebelum melakukan pekerjaan.
Persiapan menjalankan pesawat, pertama, cek visual, kondisi mesin, pipa, dan sambungan, khususnya bagian kelistrikan. Tidak ada kebocoran atau kerusakan khususnya untuk kompresor AC. Cek pelumasan dan pendinginan untuk kompresor AC. Periksa level dari kondensor untuk AC, ya, dari kompresor, baik mesin pendingin maupun pendingin AC di kamar. Komunikasi dengan tim jaga. Penggunaan APD pelindung diri harus, yaitu wajib digunakan. Antara lain, sebelum bekerja harus menggunakan helm, sarung tangan tampan sesuai pekerjaannya, sepatu keselamatan, safety shoes, penutup telinga, earplug, kacamata pelindung jika ada percikan cairan. Prosedur menyenangkan pesawat, aktifkan sistem kontrol atau kontrol panel, buka sirkulasi oil dan air pendingin, pemeriksaan tekanan dan suhu, nyalakan motor bantu jika diperlukan, nyalakan mesin utama untuk secara bertahap, khusus untuk itu parameternya adalah arus, tegangan, frekuensi, nah itu harus selalu diperhatikan. Pengawasan selama pengoperasian, monitor tekanan dan suhu oli untuk kompresor AC, perhatikan suara dan getaran abnormal dari pesawat tersebut, cek indikator alarm. Nah, ini untuk itu harus mengecek semua sistem safety device yang ada di kapal. Jaga komunikasi dengan ruangan kendali. Setelah operasi, matikan mesin sesuai prosedur atau shutdown. Catat parameter di logbook. Periksa kebocoran suhu setiap atau selesai melakukan operasi dari kapal tersebut atau mesin yang sudah dimatikan. Bersihkan area kerja. Nah, salah satu yang utama bahwa area kerja harus bersih dari kotoran maupun debu. Pencegahan dan tanggap darurat. Lokasi APAR, alat pemadam api ringan, harus diketahui di mana diletak, posisinya di mana. Prosedur jika terjadi kebocoran bahan bakar minyak. Prosedur evakuasi saat asap atau kebakaran. Simulasi drill rutin setiap saat. Kesimpulan, pemeriksaan bukan ancaman tetapi sarana meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kapal yang siap inspeksi yaitu kapal yang aman dan profesional. Budaya keselamatan harus ditanamkan setiap hari. Menjalankan pesawat di kamar mesin harus sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja dimulai dari disiplin
individu. Setiap awak wajib memahami standar operation prosedur dan tanggap darurat. Demikianlah pertemuan kelima elemen penting dalam penerapan pemeriksaan di kapal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami, dimengerti untuk dilakukan pada saat melakukan pekerjaan maupun selalu mengawasi setiap pesawat, khususnya pesawat kelistrikan. Selamat berlayar, selamat tiba di tempat tujuan. Terima kasih.